maksudmu? Apa maksudmu, Dinda? Sudah lama aku menyimpan rasa sakit hati ini. Sekarang, kita buktikan. Baik, Gusti. Hentikan! Tunggu! Berani mati kau rupanya, bocah. Terkutuk Raja Swala. Dinda. Rasakan! Awas, Kakak! Keparat! Apa kau sudah berpikir ulang untuk bertarung denganku, Jakapurwa? Aku orang yang pantang menyerah. Apalagi menjilat ludahku sendiri. Bagus, bagus. Dan kau, Sanggabuana? Ada keperluan apa kau repot-repot datang kemari? Sama-sama ingin mengantarkan nyawa? Toh pada gilirannya, kerajaanmu pasti akan kami luluh lantakkan. Jadi tunggu saja. Duduklah yang manis di singgasanamu sampai kami benar-benar datang. Kau beruntung karena karirmu saat ini ada yang menjamu. Gajah Meta, keluarlah! Lancang, tahankan. Biar aku yang menghadapinya. Bersiaplah untuk mati kau Jakapurwa. Karena tak seorang pun yang bisa menahan kekuatan Sirogahala, pedangku ini. Sombong. Mari kita mulai. Adiguna. Tunggu. Kamu jangan ikut campur. Ini urusan kerajaan Sukapura dengan Luhur Sora. Jika kamu mau, majulah. Aku siap meladenimu. Adalah satu kehormatan bagiku untuk bisa membunuhmu. Gusti Prabu Sanggabuana yang mulia.
Tidak. Sudah kubilang, tak seorang pun yang mampu menahan kekuatan Surugahala. Pedangku ini. Terimalah kematian. Terima kasih, Kanda. Pesta ini adalah pesta kemenangan kita semua. Kerajaan Luhur Sora telah resmi menjadi satu dengan kerajaan kita Sukapura. Dan ini tidak lepas dari bantuan Kanda Sangga Buana dari kerajaan Galuh Pakuan. Terima kasih. Tamu-tamu sekalian dipersilakan mencicipi hidangan. Ayo nenekku, ayo sini. Yeay, Tuan bagus. Hebat Tuan. Purwa, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu sopan santun pada tamu kehormatan kita? Tapi aku tidak sengaja, Ayahanda. Ini salahku, Ayahanda. Sudahlah, Dinda. Namanya juga anak-anak. Purwacaraka, bidikanmu itu sudah tepat. Tetapi adikmu Mandasari jauh lebih cepat menghindar. Hingga seranganmu meleset. Hampir saja mengenai aku. Benarkah, Tuanku? Iya, tetapi kamu harus banyak berlatih. Kalau kamu ingin menjadi kesatria yang tangguh. Benar, itu cita-citaku. Maaf, Kanda, atas kejadian tadi. Tidak apa-apa, Dinda. Justru aku sangat menyukai putramu itu. Karena kelak dia akan menjadi pemimpin di negeri ini. Kita main lagi yuk. Yuk. Syukurlah. Kalau Kanda setuju, untuk mempererat tali persaudaraan kita, aku ingin menjodohkan anakku. Anakku dengan anakmu Sekararung. Bagaimana, Kanda? Baik, Dinda. Sesungguhnya aku sudah memikirkan hal itu jauh-jauh hari. Kalau begitu syukurlah. Mari, Kanda. Mana kamu? Di sini, Kanda.
Mengapa kamu menertawakan adikku? Hei, memangnya dilarang tertawa? Jangan mentang-mentang anak Prabu, kau bisa mengatur kami seenaknya. Aku tidak takut melawan kalian berdua. Aku berhak marah karena Mandasari adikku. Ayo kita hajar dia, jangan beri ampun. Jangan pukuli Kanda. Pelan-pelan ya. Iya, Den. Au. Nah, ini akibatnya. Kalau kamu sok jagoan, Tapi kan ya, mereka juga salah ya. Aku hanya ingin membela apa yang menurutku benar. Lagi pula, kalau mendengar ejekan seperti itu, aku tidak diam ya. Benar, Ayah. Kanda seperti pahlawan yang hebat sekali. Aku sangat bangga padanya. pahlawan sih pahlawan. Tapi kalau dikeroyok sampai 2 orang, itu namanya pahlawan konyol. Lalu, apa yang harus aku beri pelajaran pada mereka? Purwacaraka, kau seharusnya menasihati mereka. Bukan malah emosi dan kau mengajak mereka berkelahi. Kau harus bersikap bijaksana, karena kau calon pengganti ayah. Akan kuingat nasihat Ayah. Bagus anakku. Coba kalau aku bisa bela diri, pasti aku akan membantu Kanda Purwa dan memukuli anak yang nakal itu sampai dia benjol ya. Ya sudah, ayah mau istirahat dulu ya. Lagi ya, Den? Ya, Sabar ya sekarang Rum ya. Nah, iya. itu mereka. Wah, pagi-pagi sudah segar sekali. Kebetulan ayah kedatangan tamu, Tuan Sanggabuana dan putrinya. Ayo Salim. Calon pangeran Sukapura ini semakin hari semakin tampak gagah dan tampan saja. Makasih Tuan. Dan kamu pasti Mandasari. Kamu juga semakin hari semakin cantik dan elok. Persis almarhumah ibumu. Makasih Tuan. Oh ya, Purwacaraka. Tentunya Purwacaraka masih ingat dengan putriku Sekararum. Oh iya. Nah, ini. Ayo Salim Sekararum. Anak yang berpura-pura manis itu datang lagi. Aku benci saat-saat seperti ini. Mandasari, kamu ajak kandamu dan putri Sekararum main di belakang ya. Ayah mau bincang-bincang dulu ya. Iya ya. Ayo ikut aku lihat sesuatu yuk. Ayah, Sekar Arum mau main dulu ya. Boleh, tapi jangan nakal ya. Iya ya. Sana. Ayo. Mandasari, ayo sana ikut main ya. Iya ya. Mari Kanda. Ya. Ya, kura-kura yang kau berikan padaku. Jumlahnya nambah 5 ekor. Oh, hebat sekali kamu. Kok dia bisa beranak pinak seperti itu? Bukankah mereka masih kecil-kecil? Bukan beranak pinak, Putri. Yang 5 ekornya itu aku beli di pasar. Oh, kau lucu sekali. Aku kira beranak pinak. Itu ada di sana. Iya, bagus sekali ya. Iya. Wow, kau lucu sekali. Ayo, Ayo, hati-hati. Kanda, apakah aku boleh mengambil kura-kura ini? Aku belum punya jenis kura-kura seperti ini di sanaku. Boleh, boleh. Kamu gak boleh ambil kura-kura ini. Dinda, Tapi ini bukan milikmu. Apa hakmu melarangku? Sini ya kamu. sudah. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Udah. Biar saja kamu yang cari gara-gara. Putri, Mandasari, apa yang kau lakukan? Kanda, kamu sudah gak sayang lagi sama aku. Kamu jahat. Apa yang aku lakukan? Mandasari, tunggu aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Maafkan aku ya. Apa salahku? Hingga Pandan Wangi sangat membenciku.
Purwa gimana nih? Mimpi buruk apa lagi? Pokoknya Kanda Purwa itu dimakan oleh seekor lintah. Aduh, gimana nih? Aduh, lintahnya sangat besar sekali. Aduh, gimana nih? Seekor lintah yang sangat besar. Iya. Aduh, pengen memangsa aku lagi. Duh. Kanda, tapi kalau mimpi itu kenyataan gimana? Mending aku aja yang dimakan daripada Kanda jatuh jadi korbannya. Sudahlah, itu kan hanya mimpi. Buktinya Kanda nggak kenapa-napa kan? Luka aja nggak sama sekali. Yaudah, sekarang kamu tidur ke kamar kamu. Tidur yang nyenyak. Gak mau? Aku masih takut. Aku mau tidur di sini. Ya, terserah deh. Udah ngantuk. Mohon perhatian sebentar. Purwacaraka ini akan mendapatkan gelar baru sebagai tumenggung di wilayah Sukapura ini. Ya, mudah-mudahan dia ini tidak bertinggi hati. Setuju? Benar anakku. Seperti yang kami ajarkan padamu. Bersikaplah bijak dan berwibawa. Agar rakyat yang kau pimpin menjadi tentram dan sejahtera. Tentu saja, Ayah. Gusti Sanggabuana. Ya. Saya akan menjalankan tugas yang kalian bebankan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang kami harapkan. Akhirnya kau berhasil menjadi seorang tumenggung, Kanda Purwacaraka. Aku ikut berbahagia, Kanda. Iya, Dinda. Jaga sikapmu di depan tamu. Loh, apalagi yang aku lakukan, Ayah? Kau... Di sini suasananya sedikit panas, Dinda. Kita ngobrol di luar aja ya. Iya. Permisi sebentar. Silakan. Kalian tenang saja. Sekarang ayo, silakan minum lagi. Ayo. Mandasari, dari kecil sampai dewasa, sikapmu tidak pernah berubah. Itu sangat mengganggu pikiran ayah. Kenapa sih Ayah selalu berusaha menjauhkan aku dengan Kanda? Apa Ayah nggak suka? Kau salah paham, putriku. Ayah sangat mengagumi kedekatan kalian berdua. Tapi sikapmu sebagai adik pada kakaknya di luar kewajaran yang seharusnya. Tapi Ayah... Sudah, jangan membantah lagi. Kau sudah dewasa. Harusnya sudah bisa memilih antara yang baik dan buruk. Apalagi sikapmu di depan para tamu. Itu tidak bagus dan tidak sewajarnya. Dengar ya, di depan itu ada Gusti Sanggabuana yang putrinya akan dinikahkan dengan kandamu Purwacaraka. Ayah, sampai kapanpun aku nggak akan pernah meninggalkan Kanda Purwacaraka. Dinda, tunggu Dinda. Ayah, kau kira ada baiknya kalau pernikahanku dengan Sekar Arum ditunda dulu? Ini demi kebaikan kita bersama, Ayah. Apa maksudmu Purwacaraka? Aku hanya tidak ingin menyakiti hati Dinda Mandasari. Dan lagi pula, sudah 10 tahun, aku belum pernah bertemu dengan Sekar Arum. Kami hanya kenal semasa kami bocah, Ayah. Loh, kenapa hatimu merasa galau seperti itu, anakku? Bukankah sudah menjadi tradisi kerajaan untuk dipertemukan dengan calon istrinya setelah dewasa? Lagi pula, Putri Sekar Arum itu sangat terkenal dan sangat tersohor kecantikannya. Iya, Ayah, tapi belum tentu hatinya itu secantik wajahnya, bukan? Nah, dengar anakku, selain cantik, dia itu anaknya sangat dermawan dan sangat disenangi rakyatnya. Iya, Ayah, aku mengerti. Tapi tetap saja, aku belum pernah mengenal dia secara utuh. Bagaimana aku bisa menikah dengan seorang gadis yang wajahnya aja pun aku belum pernah lihat? Itu nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Kanda Purwacaraka akan tetap menjadi milikku. Milikku.
Hebat sekali. Gusti Tumenggung Purwacaraka. Hebat sekali. Sekali panah, langsung tepat sasaran dan langsung mematikan. Memang begitu cara berburu yang benar, Paman. Kita harus tepat sasaran. Sebab kalau tidak, kasihan kambingnya. Dia akan menderita kesakitan yang berkepanjangan. Wah, kalau begitu selama ini kita selalu salah dalam berburu. Tapi kita tidak bermaksud untuk menyiksa hewan buruan kita. Akan tetapi kitanya saja yang bodoh dalam hal menggunakan panah. Yuk, ayo. Ayo. Wah, lumayan juga kambing hutannya. Tapi bagaimana cara memasaknya ya? Iya, kalau kita masak dan makan bertiga, kayaknya masih banyak yang tersisa. Sayang kan? Bagaimana kalau kita masak dan makan bersama-sama di rumah Pati Gardapati? Bukankah rumahnya masih berada di wilayah hutan ini? Iya, benar. Itu ide yang sangat bagus. Ya sudah, sekarang kita buat alat untuk mengangkut kambing ini. Iya, ayo. Ya? Ayo. Gusti Tumenggung Purwacaraka, ada angin apa Gusti singgah di gubuk kediamanku ini? Kalian bawa masuk ke dalam, ya? Baik, Gusti. Kami ingin berbagi rasa sukacita karena mendapatkan kambing yang montok ini, Paman Gardapati. Wah, hebat sekali. Seekor kambing yang gemuk dan besar. Gusti Tumenggung memang ahlinya dalam hal berburu. Paman terlalu berlebihan. Kalau begitu, ayo silakan masuk ke dalam. Terima kasih, Paman. Terima kasih. Gusti Tumenggung telah bersedia singgah. Bahkan bersedia untuk bermalam di rumah gubukku yang sederhana ini. Paman, justru aku betah tinggal di sini, Paman. Ya, jauh dari kesibukan istana yang melelahkan. Sekaligus bisa menenangkan hati yang gundah, Paman. Gundah? Memangnya Gusti Tumenggung sedang memikirkan apa? Ini mengenai perjodohanku dengan putri tunggal Gusti Prabu Sanggabuana, Paman. Loh, seharusnya Gusti merasa senang dan bahagia. Bukankah Putri Sekar Arum kesohor dengan kecantikan dan kedermawanannya? Iya, Paman. Tapi masalahnya, kami terakhir bertemu hanya ketika kami bocah, Paman. Oh iya. Oh ya Gusti, malam sudah semakin larut. Sebaiknya Gusti beristirahat supaya besok perjalanan ke Sukapura dalam keadaan sehat. Paman silakan aja. Aku masih ingin menikmati keindahan Taman Sari ini, Paman. Kalau begitu, saya permisi Gusti. Ya, mari. Suara merdu dari mana itu? Siapakah gadis cantik itu? Apakah dia seorang bidadari yang turun dari kayangan? Maafkan aku, Gusti Tumenggung. Mungkin suara sitarku mengganggu istirahat Gusti Tumenggung. Maafkan aku. Sebentar. Kamu tahu dari mana namaku? Aku Putri Pati Gardapati. Pandanwangi? Yang dulu sewaktu bocah sering aku buat menangis itu ya? Iya, Gusti. Oh. Pandanwangi. Kenapa setelah melihatmu, aku bahagia sekali, Pandanwangi. Sifatmu, ku suka tingkahmu, semua yang ada padamu. Oh kasih, ku suka gayamu, ku suka sikapmu, semua yang ada padamu. Oh kasih, ku suka sifatmu, ku suka tingkahmu, semua yang ada padamu.
Kekasih, dengarlah. Kekasih, dengarlah. Katakan, ku menunggu. Katakanlah, oh jangan ragu. Aku cinta, oh aku cinta. Ku cinta padamu, oh sayangku. Oh kasih, benarkah kau cinta? Benarkah kau cinta? Benarkah kau mencintaiku? Ku tak menyesal, ku tak salah, ku tak menyesal. Ku suka gayamu, ku suka sikapmu, semua yang ada padamu. Oh kekasih, marilah bersama, oh memadu cinta. Seiring sejalan, oh bersama. Seia sekata, oh bersama. Seiring sejalan, oh bersama. Apa? Kau akan menikah dengan Putri Patigardapati itu? Iya, iya. Keputusanku sudah bulat. Sudah bulat bagaimana? Kau ini sudah gila, sudah hilang ingatan. Kamu tahu kan, kau tidak bisa menikah dengan gadis lain. Kau sudah dijodohkan dengan Putri Sanggabuana dari Galuh Pakuan. Iya, ayah, aku tahu. Tapi kan, pernikahan itu belum terjadi. Sedangkan aku sudah sangat jatuh hati pada Putri Pandanwangi, ayah. Kau betul-betul sudah gila, Purwacaraka. Sudah gila. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa jatuh cinta pada Putri Mantapati kita itu? Bagaimana? Ayah, coba dengarkan dulu, ayah. Putri Pandanwangi itu sangat sempurna di mataku, ayah. Begitu aku melihatnya, kecantikannya bagaikan dewi yang turun dari kayangan, ayah. Dan kebaikan hatinya bagaikan dewi belas asih. Begitu aku melihatnya, aku langsung ingin memperistrinya, ayah. Anakku, kau sudah dewasa. Kau berhak memilih siapapun gadis pilihanmu. Sebagai seorang ayah yang bijaksana, ayah hanya bisa merestuimu. Benarkah yang ku dengar ini, ayah? Benar. Masalah pernikahanmu dengan Sekar Arum, kita bicarakan lain waktu. Sekarang, kau menikahlah dengan Putri Pandanwangi. Apa? Kanda Purwacaraka akan menikah dengan wanita lain? Tapi jangan sampai berita ini sampai ke Pakuan. Iya, ayah. Terima kasih, ayah. Terima kasih atas kebaikan ayah. Aku akan mengabarkan berita gembira ini kepada kekasihku Pandanwangi, ayah. Permisi, ayah. Iya. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Ini bukan masalah rumit. Masalah gampang. Anakku Purwacaraka tetap akan menikahi Sekar Arum dan menjadikannya permaisuri. Masalah Pandanwangi kan bisa dijadikan selir. Iya, masalah gampang. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Purwacaraka dinikahkan dengan Putri Patigardapati. Tidak mungkin. Sungguh, Gusti. Begitulah yang hamba dengar dari seorang pengawal sandi. Hei, kalian tahu,
Sejak bocah, Purwacaraka itu telah dijodohkan dengan putriku Sekararu. Dan sampai sekarang pun mereka belum putus. Kalau begitu, si Jakapurwa itu berani-beraninya menghinaku. Berarti juga menghina kerajaan Galupakuan, ibu dari semua raja yang ada di Tatar Pasundan ini. Pengawal, siapkan pasukan dan kekuatan kalian. Sekarang kita berangkat, kita gempur kerajaan Sukapura sampai luluh lantak. Siap, Gusti. Ayo. Tunggu dulu, Gusti. Ada apa? Ampun, Gusti Prabu. Tapi saya pikir perang tidak dapat menyelesaikan masalah apapun alasannya. Nyai Dewanti, apa kamu tahu? Kalau si Jakapurwa itu diam-diam telah menikahkan putranya dengan gadis lain. Dan ini benar-benar telah menghina aku. Dan tak bisa aku maafkan. Ngerti kamu? Tetapi Gusti, tetap saja perang itu bukanlah jalan yang terbaik. Karena selain Gusti Prabu mengorbankan rakyat jelata, Gusti Prabu juga telah mengingkari ajaran kitab rasa agama yang telah kita anut secara turun-temurun selama ini. Baiklah, Nyai Dewanti. Silakan duduk. Silakan. Baiklah, Nyai. Sebagai penasehat spiritualku, apa kiranya sekarang yang harus kami lakukan? Kalau Gusti Prabu mengizinkan, berilah hamba kesempatan untuk mencari tahu kebenaran dari berita yang kita dengar ini. Baiklah. Baiklah kalau begitu, Nyai Dewanti. Tapi kalau memang itu benar, maka konon dahulu Sang Kuryang bisa membendung sungai Citarum demi cintanya pada Dayang Sumbi. Maka sekarang aku juga akan demikian. Demi sakit hatiku kepada si Jakapurwa, akan kualihkan aliran sungai Citandui agar tidak mengaliri anak-anak sungai yang ada di Sukapura. Biar mereka kekeringan tak ada air setetes pun. Dan biar mereka tahu rasa bagaimana pahit getirnya berhadapan dengan Sangga Buana. Sangga Buana! Datanglah, Gusti Ratu. Datanglah. Datanglah, Gusti Ratu. Ada apa kau memanggilku, Pandanwangi? Maafkan atas kelancangan hamba, Gusti Ratu. Apa yang kau inginkan dariku? Hamba mohon, sekiranya Gusti Ratu bisa memberi jawaban atas kegalauan hati hamba. Saat ini, hamba sudah menikah dengan Tumenggung Purwacaraka. Tapi, hamba merasakan kalau kami tidak akan saling memiliki lagi. Apa arti semua ini, Gusti? Kalau kamu mau tahu jawabannya, mari ikutlah bersamaku. Gusti, kita akan kemana, Gusti? Ke alam kelanggengan. Tapi, aku bisa kembali lagi? Tentu saja tidak. Semua makhluk hidup yang sudah berada di alam kelanggengan tidak akan pernah bisa kembali. Tidak, aku tidak mau. Aku harus kembali, Gusti. Kenapa? Bukankah kamu ingin tahu apa yang menjadi kegalauan hatimu? Karena aku punya suami dan aku sangat mencintainya. Aku tidak mau meninggalkannya. Aku mohon, Gusti, aku ingin kembali. Tidak bisa, Pandanwangi. Kamu sudah berada di tapal batas antara alam kelanggengan dan alam mayapada. Kamu tidak akan pernah bisa kembali. Tidak, Gusti. Aku mohon, Gusti. Lepaskan. Baik, tapi tidak lama lagi kamu akan menemukan jawabannya. Kembalilah. Tidak lama lagi, aku akan mengetahui jawaban dari semua kegalauanku itu. Tapi, gerangan apa itu? Sebegitu murkakah Kanda Adipati Sanggabuana, Nyai?
Hamba pikir begitulah adanya, Gusti. Karena hati ayah mana yang tidak akan terluka jika melihat putri semata wayangnya disakiti. Nyai, aku tidak bermaksud menyakiti hati siapapun. Termasuk hati Kanda Sanggabuana dan putrinya. Tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, Nyai. Putraku Purwacaraka diam-diam ternyata menyukai seorang gadis. Putri mantan patih kerajaan kami. Patih Gardapati namanya. Dia memaksaku untuk menikahkan mereka. Dan ternyata mereka memang saling menyayangi, Nyai. Wajahmu kulihat murung, Pandan. Ada apa sebenarnya? Nyai, sini Nyai, lihat. Aku merasa kalau kita akan berpisah, Kakang. Dan tidak lama lagi kita tidak bisa memiliki satu sama lain. Loh, kenapa kamu bicara seperti itu sih? Entahlah, firasatku mengatakan demikian. Dengarlah, Pandan. Sampai kapanpun, kita nggak akan berpisah. Walaupun cuma sekejap, kita akan selalu bersama. Dengan segenap cinta dan kasih sayang. Ya? Lihat, Nyai. Hati orang tua mana yang tega memisahkan mereka? Yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi. Hamba mengerti perasaan Gusti juga putra Gusti Tumenggung Purwacaraka. Tapi bagaimana dengan Sekar Arum, Gusti? Nyai, bukankah seorang Tumenggung punya kewenangan untuk memiliki istri lebih dari satu? Maksud Gusti? Begini, Nyai. Tali pertunangan putraku dengan Sekar Arum belum putus. Itu artinya, aku masih punya kesempatan untuk menikahkan putraku dengan Sekar Arum sebagai permaisuri. Sedangkan Pandanwangi akan tetap sebagai selir. Maaf, Gusti. Hamba masih ragu. Hamba tidak yakin kalau Raden Tumenggung Purwacaraka dan Pandanwangi mau menerima keputusan Gusti ini. Ya, apa boleh buat, Nyai? Hah? Sekar Arum dan putraku kan sudah dijodohkan dari kecil. Sedangkan Pandanwangi, walau sudah dinikahi putraku, tetap akan menjadi orang kedua di kerajaan kami. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini tidak bisa dipungkiri, Nyai. Kalau begitu, hamba akan menyampaikan semua hal ini kepada Gusti Sanggabuana. Semoga beliau dapat mengerti. Terima kasih, Nyai. Sekarang izinkan saya untuk pamit. Ya, silakan. Ya. Benar, anakku. Dan ini demi masa depan kerajaan kita. Katakan saja, Ayah. Apa yang ada di benak Ayah? Pernikahanmu dengan Pandanwangi sudah terdengar sampai ke telinga Kanda Sanggabuana, sehingga membuat dia marah dan akan menyerang kerajaan kita ini. Apa? Ya, mau tidak mau, kau harus secepatnya menikahi Sekar Arum. Itu tidak mungkin, Ayah. Bukankah aku sudah menikahi Pandanwangi? Kau dengar, putraku. Bukankah seorang Tumenggung berhak punya istri lebih dari satu? Hah? Pandanwangi bisa kau jadikan selir, sedangkan Sekar Arum menjadi permaisurimu. Tidak mungkin. Ampun, Ayah. Aku nggak bisa membagi cintaku dengan wanita lain, Ayah. Apalagi menjadikan Pandanwangi sebagai selirku. Ini sudah menjadi putusan Ayah. Kau harus menikah dengan Sekar Arum. Kalau tidak, kau akan menumpahkan darah rakyat dan pejabat kita. Tapi Ayah, kau dengar Purwacaraka. Ini perintah. Baiklah kalau begitu. Aku akan tunduk dan patuh pada perintah Ayah. Demi kerajaan kita ini, Ayah. Tapi untuk sementara waktu izinkan aku berkelana untuk mencari pengalaman. Baiklah. Tapi jangan terlalu lama. Kanda memang gak pantas menikah dengan Pandanwangi, juga dengan Sekar Arum atau wanita yang lainnya. Karena itu berarti aku akan kehilangan Kanda untuk selamanya. Ayah, Iya, Sekar pamit dulu ya. iya. Tapi ingat, hati-hati dan bilang sama sopir, jangan ngebut ya. Ya sudah.
Hati-hati, Pak. Gusti. Gusti. Gusti, hendak kemana Tuan Putri Sekar Arum? Nyai Dewanti, rupanya putriku itu telah mengetahui tentang pernikahan Purwacaraka. Jadi dia akan menenangkan pikiran dan berniat menyepi di lereng Gunung Papanggungan bersama Eyang Guru Palasari. Oh ya, bagaimana dengan laporan kamu? Sebenarnya hamba membawa berita yang mungkin dapat menghibur hati Tuan Putri. Sudahlah, ayo katakan cepat. Ampun Gusti, lebih baik kita bicara di dalam. Baik, ayo Nyai. Iya. Doakan aku, Ayah. Semoga selamat dalam perjalanan. Tentu saja. Doa ayah akan selalu menyertaimu kemanapun kau pergi. Dinda Pandan, kamu nggak usah risau. Karena perjalananku untuk mengetahui keadaannya sesungguhnya pada rakyat kita. Jadi tidak akan makan waktu lama. Kenapa juga aku harus risau atas tugas muliamu, Kakang? Malahan aku sangat bangga. Kalau begitu aku juga tenang mendengarnya. Baiklah Ayah, aku berangkat dulu. Ya, berhati-hati. Dinda. Aku akan merindukanmu, Kakang. Sudahlah, tidak perlu menangis. Entahlah ayah, semenjak mobil yang dikendarai Kakang Purwacaraka pergi, hatiku menjadi tidak tenang. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sepertinya... Sudahlah, mungkin kau belum terbiasa untuk ditinggal cukup lama, ya kan? Ya, ayah masuk ya. Sepertinya kita sudah sampai di desa yang kita tuju, Paman. Apa kita jalankan rencana A di tempat ini, Gusti? Benar. Kita cari tempat dulu untuk menyembunyikan kendaraan kita di sana. Baru kita mulai penyamaran. Baik, Gusti. Bagaimana? Iya, baik Gusti. Silakan. Pak Tua, ya? Maaf Pak Tua. Apa tujuan Anda dengan warga lainnya? Sepertinya tuan-tuan ini bukan berasal dari desa sini ya? Begitulah Pak. Kami datang dari jauh, berniat untuk menetap dan sekalian mencari pekerjaan di sini Pak. Jangan harap tuan-tuan akan mendapatkan kemakmuran di desa kami ini, Tuan. Sekarang cobalah lihat ternak-ternak kami ini, Tuan. Belum lagi sempat beranak pinak. Sudah harus kami setorkan kepada adipati yang amat sangat serakah itu, Tuan. Adipati yang serakah? Maksudnya Adipati Wiraguna yang menguasai wilayah ini? Iya, benar Tuan, benar. Apa Tuan mengenalnya? Tidak. Kami hanya mengira-ngira saja. Lalu, untuk apa upeti ternak itu diserahkan kepada Adipati? Ya untuk kesejahteraan adipati yang serakah itu, Tuan. Dan kami di sini tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan. Kami di sini harus selalu mengikuti segala peraturan yang selalu mengatasnamakan Gusti Prabu Jakapurwa. Dan jika tidak,
kami sekeluarga di sini akan terkena sanksinya, Tuan. Benarkah? Iya, permisi, Tuan. Iya, silakan. Ayo. 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 Bahkan kita harus membayar upeti kepada Adipati Wiraguna. Ternak dan ladang yang kita kerjakan bertahun-tahun akan disita secara kejam dan paksa. Seperti yang dialami warga lain yang membangkang atas kebijaksanaan Adipati Wiraguna. Benar-benar keterlaluan Adipati itu. Benar, atas perbuatannya itu, rakyat sangat membenci Gusti Prabu Jakapurwa karena tidak pernah peduli sama nasib kami. Dan ketahuilah, beberapa warga di daerah kami tengah menghimpun pasukan pemberontak untuk merencanakan makar besar-besaran yang akan dikerahkan langsung ke Istana Sukapura. Kalau boleh saya bergabung dalam pasukan yang Bapak maksud, di mana kiranya saya bisa menemukan pasukan itu, Pak? Ya. Siapa kalian? Beraninya memasuki daerah terlarang ini? Hah? Nama saya Jayaklana. Saya utusan dari kerajaan Sukasari. Apa? Kalian utusan dari Sukasari? Jangan-jangan kalian mau mata-matai kami? Kalau begitu kita sudahi saja basa-basinya. Ayo kita serang mereka. Tunggu. Sabar. Kami tidak bermaksud buruk pada kalian. Kedatangan kami justru ingin membantu kalian. Bantuan apa? Hah? Kami tidak perlu bantuan dari para petinggi bejat dari kerajaan Sukapura. Kami sudah cukup dibikin susah dan menderita. Tenang, sabar. Kami benar-benar ingin membantu kalian. Alah, kau sampai TikTok, Esran! Ya Tuhan, pertanda apa ini? Kenapa cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi mendung? Bahkan sudah lama tidak pernah hujan. Tapi sekarang, Kakang Purwacaraka, ada apa ini? Ayo kita pergi. Kakang, firasatku mengatakan sesuatu yang buruk mengenai dirimu. Begitulah kejadiannya, Gusti Prabu. Maafkan kami, Gusti Prabu. Hukumlah kami yang tidak mampu menjaga Gusti Tumenggung Purwacaraka. Tidak. Pandanwangi, Pandanwangi. Layan! Iya, Gusti. Layan! Kemari kalian! Lawan! Bawa Pandanwangi ke kamar. Coba. Baik, Gusti. Terkutuk kalian! Pandasari. Apa-apaan kamu, nak? Apa ayah akan membiarkan mereka yang tidak becus menjalankan tugas?
Sudah. Tahan emosimu. Sekarang masuk ke kamar. Ayah! Sudah. Ayah bilang masuk ke kamar. Dengar. Cepat obati luka kalian. Iya. Setelah itu antar aku. Baik, Gusti Prabu. Siapa anak muda ini ya? Dia terluka parah. Aku harus menolongnya. Disinilah saat itu pertarungan berlangsung, Gusti. Dan Gusti Tumenggung Purwacaraka dilempar beramai-ramai ke jurang sebelah sana. Benar, Gusti. Ya sudah. Sebaiknya kita mencari jalan ke arah jurang. Ayo. Iya. Disinilah tempat kejadiannya, Gusti Prabu. Ya sudah. Berpencar mencarinya. Cepat. Baik, Gusti Prabu. Bagaimana? Tidak ada. Bagaimana? Kami sudah menelusuri setiap sudut jurang ini, tapi kami tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gusti Tumenggung. Ayo. Kalau dilihat dari ketinggian di mana Gusti Tumenggung Purwacaraka dijatuhkan, sepertinya tidak bisa diselamatkan, Gusti Prabu. Kecuali... Iya. Kecuali jasad putraku dimakan binatang buas, penghuni hutan ini. Sudahlah, kita harus bisa merelakan kepergiannya. Pandanwani, kau harus tabah dan sabarlah. Ya? Aku harus mencarimu, Kakak. Ya, apapun yang terjadi. Dinda, aku mohon, bantu aku naik ke atas.
Semudah itu kau minta aku untuk menolongmu, Yunda Pandanwangi? Setelah apa yang kau lakukan padaku? Apa maksudmu, Dinda? Aku tidak mengerti. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti, Dinda. Kau masih belum mengerti juga ya? Kau telah membuat hidupku sangat menderita. Hingga ajal menjemput orang yang sangat aku kasihi. Kau masih saja menjadi penalu di kehidupanku. Dinda, jika aku mempunyai salah padamu, yang tidak aku sadari, aku mohon, tolong maafkan aku. Selamat tinggal, Dinda. Pandanwangi! Di mana Pandanwangi? Mau kemana kau anak muda? Tubuhmu masih lemah dan lukamu cukup parah. Aku harus pulang, Pak. Aku sangat mengkhawatirkan keluarga aku, Pak. Baiklah, tapi lukamu harus disembuhkan dulu. Mari. Anak muda, lukamu sudah sembuh dan kau harus lebih berhati-hati. Terima kasih, Pak. Iya. Purwacaraka. Kanda. Kanda, syukurlah Kanda masih hidup. Iya, aku masih hidup. Apa maksudmu, Dinda? Ketahuilah Kanda, sesungguhnya kami semua tengah berkabung atas kematianmu pada saat melawan para pemberontak. Iya, aku masih hidup. Lalu, siapa yang mati? Yunda Pandanwangi. Dia terjatuh ke jurang. Pandan! 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 Kenapa kau tinggalkan aku, Pandan? Pandan! 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 Sudahlah, anakku. Biarkan istrimu pergi dengan damai. Sudahlah. Tidak, Ayah. Kami sudah bersumpah sehidup semati, Ayah. Maafkan aku, Kanda. Aku menyesal telah membiarkan Yunda Pandanwangi jatuh ke dalam jurang hingga harus mati sia-sia di depan mataku sendiri. Bakarlah kami, Ayah. Bakarlah kami, Ayah. Tidak, anakku. Ya. Ayah, aku mohon, Ayah. Bakarlah kami, Ayah. Biarkan cinta kami melebur jadi satu di kobaran api ini, Ayah. Aku mohon. Tidak, Putri. Ingat, kau laki-laki. Kau seorang temenggung. Dan kau pewaris tahta kerajaan Sukapura ini. Di manakah letak ketabahan dan kebesaran hatimu? Hah? Biarkanlah Pandanwangi beristirahat dengan damai. Tunjukkan pada semua orang, pada rakyat kerajaan Sukapura ini, bahwa hatimu besar. Ayo, demi aku ayahmu, adikmu, dan mendiang istrimu. Lakukan.
mencintaimu, sayangku. Jika memang akan membuat hatimu kembali tenang dan damai, maka ayah izinkan kau menyepi di tanah seberang. Tapi, apa kau yakin tidak ingin ditemani oleh seorang pengawal pun? Tidak usah, ayah. Biarkan aku sendiri saja. Tapi Kanda, cepatlah kembali. Kami semua merindukanmu. Iya, Dinda. Aku pun juga begitu. Jaga dirimu ya. Kanda juga. Ya, berhati-hatilah. Sumpah Kanda, aku akan menebus semua kesalahan yang telah kulakukan padamu dan juga kepada mendiang istrimu yang begitu mencintai dan mengasihimu, walau tebusan itu nyawaku sendiri.
Kamu berada di lereng Gunung Papanggungan. Guruku yang menemukanmu saat terdampar di bibir pantai Laut Selatan. Pandan, istriku. Kau... Maaf Kisanak, aku ini bukan istrimu. Pandan, tolong katakan padaku, Pandan. Kamu masih hidup? Atau aku memang sudah mati? Atau kita hidup bersama di alam lain, Pandan? Aku ingatkan sekali lagi, aku ini bukan istrimu. Pandan, berhentilah main-main, Pandan. Kamu istriku, dan aku suamimu, Purwacaraka. Aku bukan Pandan Wangi, aku Sekar Arum. Tadi kamu menyebutkan siapa namamu tadi? Sekar Arum, atau siapalah namamu. Aku ini suamimu, Purwacaraka. Tepatnya Tumenggung Purwacaraka dari kerajaan Sukapura. Apa? Kamu Tumenggung Purwacaraka dari kerajaan Sukapura? Iya sayang, apa kau benar-benar lupa? Tentu saja aku tidak akan pernah lupa denganmu, Tumenggung Purwacaraka. Tidak akan pernah lupa penghinaanmu pada kerajaanku, Galuh Pakuan. Sebentar. Apa maksudmu? Dan siapa kau sebenarnya? Dengar ya, Tumenggung Purwacaraka. Aku adalah putri tunggal Sang Mahaprabu Sanggabuana dari kerajaan Galuh Pakuan yang telah kamu lecehkan dengan menikahi gadis lain tanpa memutuskan pertunangan di antara kita. Kamu dengar? Jadi kau... Iya. Kenapa? Kamu kaget, Tumenggung? Maafkan aku, Dinda Sekar Arum. Aku... Minta maaflah pada ayahandaku, Prabu. Dan urusanmu denganku selesai dengan pertarungan. Jika kamu memang lelaki kesatria, aku tunggu kamu di luar. Benarkah apa yang kulihat dan kudengar ini? Dia itu bukan Pandan Wangi, tapi Sekar Arum. Sudah terlalu lama aku memendam rasa sakit hati ini. Sekarang kita buktikan siapa di antara kita yang pecundang. Ayo, majulah. Dinda, apakah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah jangan banyak bicara. Ayo maju sini. Baiklah jika itu maumu. Tumenggung, kenapa kamu tidak membalas seranganku? Tentu saja, aku tidak tega melukai gadis sepertimu. Temanku waktu kecil. Seperti yang kamu bilang, bukankah pertunangan kita belum putus? Lupakan saja. Anggap saja kalau kita tidak pernah bertemu, apalagi bertunangan. Ayo, lawan aku, pengecut. Dinda, kenapa kau selalu bilang aku ini pengecut? Kamu mengaku salah kan? Tapi kamu malu untuk minta maaf. Aku tidak takut minta maaf. Dan setelah ini, aku akan menghadap Gusti Prabu Sanggabuana. Terlambat. Kenapa? Karena mungkin sekarang Ayahanda Prabu sudah menyiapkan bala tentara untuk menyerang kerajaanmu. Celaka. Aku harus segera menghadap Gusti Prabu sebelum nyawa rakyat jatuh sia-sia. Dinda! Dinda Sekar Arum! Dinda! Dinda Sekar! Dinda! Kemana dia? Jangan-jangan dia kabur, lalu pulang ke istana. Wah, kalau ini benar bisa berbahaya. Aku harus segera menyusulnya sebelum dia ngomong yang bukan-bukan. Sekarang pasti menggunakan ilmu napak sancang. Ilmu berlari setengah terbang. Beban tubuhnya sangat ringan, seringan kapas. Baiklah, aku akan menyaingi dengan ilmu Jamparing Dewa. Silakan. Jadi Gusti Prabu menolak pinanganku? Iya, Raja Swala. Bukannya aku menolak pinanganmu. Tapi sayang, putriku Sekar Arum telah dijodohkan dengan seorang tumenggung dari kerajaan Sukapura. Batalkan saja, Gusti. Lebih baik sama Raja, menantu Gusti, dibanding dengan tumenggung.
Wahai Raja Swala. Sekali lagi aku mohon maaf padamu. Tampaknya kamu harus mencari putri lain. Dan aku yakin, di Tatar Pasundan ini, masih banyak putri raja yang cantik dan elok. Baik, jika itu memang pilihanmu, jalan terbaiknya adalah perang. Serang! Hai Raja Swala, kamu belum kapok juga ya? Kurang aja. Raja Swala! Kurang ajar kamu, Raja Swala! Ampun Gusti Prabu. Hamba datang untuk menyerahkan leher hamba untuk dipenggal. Asal itu bisa menembus kesalahan hamba. Siapa kamu, anak muda? Dan kesalahan apa yang telah kamu buat pada kami, ha? Hamba adalah Purwacaraka, Gusti. Putra dari Ayahanda Jakapurwa dari kerajaan Sukapura. Dan hamba yang telah membuat luka di hati Gusti. Purwacaraka, dengar baik-baik. Kepalamu saja tidak bisa untuk menebus kesalahan, sakit hati, dan pelecehan yang telah kamu lakukan kepadaku. Ampun, Gusti. Hamba siap dipancung. Asal Gusti tidak menyerang kerajaan hamba. Memangnya kenapa? Karena jika hal itu dilakukan, akan banyak jatuh korban yang sia-sia, Gusti. Baik. Jika kamu punya saran lain. Tapi ketahuilah, sekarang putriku Sekar Arum telah diculik oleh Raja Swala. Jika kamu mampu mengembalikan putriku kepadaku, maka kamu akan kuampuni kesalahanmu. Ngerti kamu? Apa? Dinda Sekar Arum diculik? Ya. Sekarang juga kamu pergi. Sebelum si Durjana itu pergi terlalu jauh. Baiklah, Gusti. Pengawal. Iya, Gusti. Kabarkan berita ini kepada Dinda Jakapurwa. Cepat! Baik, Gusti. Aku dengar cerita tentang Raja Swala yang sakti mandraguna jika bertarung di angkasa. Tapi di permukaan bumi. Baiklah, akan kuikuti sampai ke istananya. Ya, itulah kakakmu. Maaf, Gusti. Saya ingin melaporkan kalau Putri Sekar Arum diculik oleh Raja Swala. Apa? Putri Sekar Arum diculik Raja Swala? Benar, Gusti. Tetapi saat ini putra Gusti, Tumenggung Purwacaraka, tengah mencarinya. Sebagai dharma baktinya sekaligus permohonan maafnya terhadap Gusti Mahaprabu Sanggabuana. Benar, Gusti. Oh, Kanda Purwacaraka. Ayah, izinkan aku untuk menyusul Kanda Purwacaraka dan membebaskan Putri Sekar Arum. Baiklah, anak. Pergi dan bantulah kakakmu. Ya? Ananda mohon izin, Ayahanda. Ya, berhati-hatilah. Ya. Baik, Gusti. Siapa kau Kisanak? Beraninya menginjakkan kaki di wilayah kami. Aku tidak ada urusan dengan kalian berdua. Lebih baik kalian berdua menyingkir sebelum ada yang terluka. Sombong, pakai dulu pet kami, baru kalian boleh masuk istana ini. Serang!
nikahkan aku dan dia. Bagaimana dengan sumpah nikah yang harus diucapkan Putri Sekararum, Tuan? Allah, nggak usah pedulikan dia. Dia sekarang dalam pengaruh ilmu gaibku. Dia akan melakukan apa saja yang aku mau. Cepat! Cepat! Nikahkan aku dengan dia. Bagaimana Tuan bersedia? Aku bersedia. Tuan Putri bagaimana bersedia menjadi istri Tuan dalam suka dan duka? Jawab Sekararum. Jawab! Jawab! Cepat! Hentikan! Tunggu! Kanda, Purwacaraka. Dinda, Aku sudah tidak kuat lagi. Debah! Berani mati rupanya bocah! Terkutuk Raja Swala. Ya! Ya! Kanda, coba tolong Putri Sekararum, Kanda. Biar aku saja yang meladeni si Durjana ini. iya. Dinda, Dinda. Dinda, bertahanlah, bertahanlah. Lancang kau! Akan kukirim kau ke neraka! Ya! Aku akan keluarkan pengaruh jahat dalam tubuhmu. Kanda. Dinda. Terimalah! Awas, Kanda! Dinda, bertahanlah Dinda. Akhirnya, apa yang kudambakan selama ini telah tercapai, Kanda. Apa maksudmu, Dinda? Aku akan menebus kesalahan yang telah kulakukan padamu, Kanda. Terutama pada mendiang istrimu, Kanda. Aku benar-benar tidak mengerti, Dinda. Apa maksudmu, Dinda? Suatu saat kelak, Kanda pasti akan mengerti. Dinda! 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 Ah!
Pergilah putriku. Pergilah dengan segenap cinta kasih sayang kami padamu. Mulai saat ini mari kita lupakan luka lama di antara kita. Selain karena Purwacaraka telah menyelamatkan Sekar Arum, juga agar pengorbanan putrimu Mandasari tidak menjadi sia-sia. Maksud Kanda? Meneruskan rencana yang sempat tertunda. Menikahkan putramu Purwacaraka dengan putriku Sekar Arum. Ya.